pancing, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan atau memasang rod holder merek Daido ya. Yang kali ini kita review adalah Daido M1. Nanti saya akan bagikan tutorial bagaimana cara melakukan pemasangan rod holder ini. Nah, untuk rod holder Daido M1 ini ya, kita memiliki dua model yang dapat kita gunakan ya untuk pajangan rod holder. Yang pertama adalah model tempel dinding seperti ini. Nah, dalam satu kotak itu terdapat satu pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini dia tampilannya. Setiap pasangnya ya itu dapat muat sebanyak 16 joran, di mana setiap belahnya itu dapat memanjang 8 joran ya. Nah, dan model berikutnya adalah model sepasang atau digabung ya. Dapat teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini adalah pajangan tengah ya, seperti ini contohnya ya. Nah, kalau ini dapat kita pajang di tengah ya, biasanya kita gunakan untuk pajangan toko ya. Nah, untuk lebih detail, mari kita lihat lebih dekatnya. Oke, sahabat pancing, sekarang kita akan coba lakukan pemasangan ya untuk rak yang tipe M1 ini. Nah, dapat teman-teman lihat di bagian belakang saya, ini sudah ada satu model, yaitu modelnya yang tempel dinding ya. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah satu buah obeng tentunya, dan juga satu buah pemantik. Ya, ini yang kita perlukan. Ya, fungsinya nanti kita tunjukkan. Kita buka dulu ya. Apa aja isi dalamnya ini. Nah, ini dia. Nah, di sini juga ada sketsa ya, sketsa pemasangan ya. Nanti kita coba lihat. Saya susun dulu. Nah, ini dia sahabat pancing yang udah kita susun ya. Di sini kita mendapatkan, ini adalah baut ukuran size kecil. Ini kita mendapatkan 10 buah ya. Sedangkan yang ukuran besarnya ini kita mendapatkan 30 piece ya. Oke, nah di sini dapat kita lihat. Nah, ini adalah bagian bawah daripada rod stand itu sendiri. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang ini adalah bagian rod stand-nya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita mendapatkan 4 piece ya. Dan yang ini untuk bagian pemajangan atasnya atau penempel logo ya. Nah, di atas ini dia. Nah, ini kita dapat 2 pasang. Nah, untuk yang ini adalah logo daripada rod stand itu sendiri ya. Ini bisa kita buka dan pisahkan ya. Ini untuk bagian atasnya ini ya. Nah, sedangkan yang ini adalah bagian kanan kiri daripada rod stand itu sendiri ya. Ini kita dapat 2 pasang atau 4 pieces ya. Nah, ini kita ada 2 alat tambahan. Nah, fungsi alat ini adalah untuk menggabungkan 2 buah rod stand. Untuk menggabungkan 2 buah rod stand menjadi satu ya. Jadi nanti ini bisa digabungkan jadi satu ya. Kalau ini kita sistemnya ini yang pajang dinding punya ya. Jadi nanti kita gunakan alat ini untuk pajangan di tengah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pemasangan ya. Oke. Untuk mempermudah pemasangan, mari kita coba pasang dulu ya. Pertama kita keluarkan dulu bautnya. Nah, ini kita tepikan dulu. Nah, kita pasang pertama bagian ini. Nah, fungsi daripada pemantik itu sendiri adalah kita membakar ujung bautnya aja, tapi gak usah sampai merah. Yang penting dia panas itu sudah cukup, supaya waktu kita mengunci baut ini di bagian rod standnya ini ya, dia akan lebih mudah masuk ya. Jadi
bagian ujung baut dia ini tidak sampai dol waktu kita nguncinya ya, jadi lebih lembut gitu. Oke, kita lakukan pembakaran. Pertama kita sesuaikan dulu ya. Oke, kita bakar. Kira-kira hitungan sampai 20 udah cukup. Oke, kita lakukan pemasangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, setiap barang di sini dia pasti ada lekukan-lekukannya seperti ini. Nah, ini untuk lock stand-nya ya. Nah, seperti ini ukuran L-nya ya. Nanti kita pasang sesuai dengan bentuk yang ada di bagian kanan kiri rod stand ini. Oke. Nah, berikutnya kita lihat dari atas ya. Nah, untuk pemasangan yang satu ini ya, kita posisikan tulisannya harus hadap ke bawah ya, seperti ini ya teman-teman. Ya, ini posisi yang benar. Kita panaskan bautnya dulu ya. Berikutnya yang satunya lagi ya. Nah, kita harus sesuaikan dulu pasangannya nih, yang mana dia. Oke, kemungkinan ini. Nah, itu yang satu ini. Nah, baru kita lakukan pemasangan berikutnya. Oke, nah berikutnya kita akan lakukan pemasangan bagian atasnya ini ya. Nah, kita akan lakukan pemasangan di bagian atas ini. Nah, di sini dapat kita pilih modelnya ya. Itu seperti ini. Nah, kita pasangkan dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita sesuaikan pasangannya. Nah, berikutnya baru kita kunci dengan menggunakan mur yang lebih kecil. Nah, ini contohnya. Ya, ini mur yang kecil. Itu pasang di bagian sudut ini yang kecil-kecil ini nih. Oke. Untuk menguncinya pada posisi. Karena kecil ini mudah lepas ya teman-teman.
berhasil kita pasang. Nah, untuk bagian rod stand ini, bagian atasnya ini atau logo ini dapat kita lepas ya, seperti ini. Nah, maka dapat kita pasang. Oke, nah kita pukul-pukul dulu supaya dia lebih terik atau lebih rapat ya. Oke, nah untuk memperkokoh kita juga dapat menguncinya dengan baut yang kurang besar ya teman-teman, di bagian sudut kanan kirinya ini. Nah ya, nah, kita lihat di sini ya. Nah, fungsi pemanasan pada baut ini membuat plastik pada rod holder ini supaya lebih lembut, sehingga waktu kita mengunci murnya itu kita tidak memerlukan tenaga yang ekstra, sehingga baut juga lebih bagus dan tidak mudah dol. Kalau secara langsung kita takutnya bautnya nanti dol. Jadi nggak perlu sampai merah, kira-kira dia udah mulai hangat, panas, itu udah cukup. Oke, nah seperti inilah jadinya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggabungkan rod holder ini menjadi satu ya. Nah, untuk mempersingkat cerita, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menggabungkan dua buah rod holder ini. Nah, jadi kita cukup tempelkan seperti ini ya. Lalu kita lakukan pelekatan dari atas. Begitu sudah pada posisinya, dapat kita ketuk sedikit. Oke, nah sudah terpasang dengan sempurna. Nah, berikutnya ini adalah fungsi untuk menggabungkan kedua holder ini. Cara memasangnya ada di bagian tengah ini, tepat di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini dia. Nah, begitu klik. Oke. Nah, ini sudah terpasang dengan sempurna ya. Nah, sedangkan yang satunya ini kita pasang di bagian bawah seperti ini ya. Nah, kalau terjadi penyempitan, kita dapat menggunakan gunting untuk melebarkan bagian plastik ini atau rongga ini sambil sedikit dipanasin. Oke. Nah, baru kita pasang. Nah, maka dia akan terpasang dengan sempurna. Nah, berikutnya di sini dapat kita lihat di sela-sela ini terdapat lubang ya, yang harus kita pasangkan dengan baut ya. Jadi kita di sini ada 4 lubang ya. Atas ada, kanan kiri ada 2 ya masing-masing ya, atas dan bawah. Kita kunci dulu dengan baut ya. Di sini lubangnya kalau kita lihat dia ukurannya besar sama kecil ya. Ini berbeda. Jadi pastikan yang besar itu ada di bagian depan ya. Dia pasti selang-seling. Jadi cara menguncinya beda-beda. Ini saya kasih contoh. Untuk lubang bagian ini lebih besar. Jadi kita kuncinya dari depan sini ya. Jadi yang lubang kecil itu ada di bagian belakang. Supaya waktu kita kunci dia bisa terkunci dengan baik. Nah, kalau untuk yang bagian belakang kita harus dari sini nih. Nah, seperti ini. Harus dari lubang yang gede. Lubang yang besar dulu. Nah, seperti ini. Berikutnya dari bawah juga sama seperti di atasnya ya. Jadi selang-seling ya teman-teman.
Jadi bukan satu arah gitu, bukan. Jadi bolak-balik dia. Nah, untuk harga, rod holder ini dibanderol dengan harga sekitar 230 ribuan sampai 300 ribuan, tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Untuk rod holder Daido ini juga tersedia berbagai model dan ukuran, tergantung keperluan dan keinginan teman-teman ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja sesuai keperluan kita. Oke, nah seperti ini. Oke, nah jadi kalau yang seperti ini adalah pajangan tengah, sedangkan yang seperti ini untuk bagian tempel dinding ya. Nah, kalau ini bagian pajangan tengah. Nah, ini dia hasil rakitan kita tadi dan sudah saya pajang ya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ini bautnya ya. Di sebelah kanan kita pasang dari depan, bagian atas dan bawahnya, dan di sebelah kirinya kita pasang bautnya ini dari belakang ya teman-teman. Jadi ini selang-seling ya. Nah, di bawahnya juga sama dari belakang. Nah, ini teman-teman dapat lihat bautnya ini ya. Ini saya pasang dari arah belakang ya. Jadi selang-seling supaya dia lebih kokoh ya. Dan yang satu ini yang model tempel dinding ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini ada 8 joran yang sudah saya pajang di sini ya. Nah, untuk bagian ini juga kita kunci bautnya supaya dia kokoh ya. Nah, sekian review saya kali ini untuk rod holder Daido tipe M1 ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami di Star Fishing. Terima kasih.